Allah Ta'ala berfirman, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka untuk mengurangi. Jadi kadang di timbangan ini berat ya. Orang kalau kadang nimbang, ini diberat-berat. Nah kadang itu dikasih magnet di dalamnya itu ya. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang seperti itu dikatakan di perkataan sebelumnya di bab kemarin katakan mereka mendapatkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita rahmatnya, maghfirahnya kepada kita khususnya, dan kepada keluarga kita yang kita cintai dan orang-orang yang kita cintai. Sebelum kita membuka kitab, kita niat seperti niatnya yang haddad dulu. Mari kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. إله الورى سهل على كل من كره تصنف لدات لا ما تأثر واصلح له كل شؤون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له كرة وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وإذ وفضلا من إيش إذا ما تأثر وهب يا لخير إن شاء الله تمارس كان حال وأشر من شر الفتاة إلى رسولنا حبنا وشمنا وعلى آله وصحبه وإلى الله حبيب وسنا حبيب عبد الله بن الحدث ووصوله وفروعه من الله درجات بجنة وكتب وتمتهم ودعم شنا فضلا بين الفانا بين بركة وشرم الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang adab pedagang. Ya, kemarin bagaimana kita membahasnya bahwa tidak boleh. Ya, salah satu orang yang dia itu dibilang kalau misalkan kita menipu, falaisa minhum, katanya Rasulullah SAW. Halla ba'atha hadza ala hadihi wa ala hadihi man ghaish al-muslimin falaisa minhum. Jadi kalau misalkan kita menipu dalam keadaan di dalam dagang, bukan hanya di dalam dagang, segala macam. Contohnya seperti kita janji palsu dan lain-lain, itu kan? Ya. Itu kalau misalkan kita menipu seorang muslim, maka katanya Nabi, falaisa minhum, bukan salah satu orang muslim. Jadi naudzubillah, mungkin kita di dunia ini masih diakui muslim, tapi tidak tahu kita di akhirat diakui sama Allah Ta'ala menjadi orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Karena karena di dalam kaidah Arab mengatakan al-mu'min tidak mungkin al-mu'min orang yang muslim, al-muslim tidak mungkin dia itu berbohong dan menipu. Ya, kalau seorang mukmin tidak mungkin dia jadi kalau orang anak-anak kecil itu biasanya diajari kok di Hadramut itu, ente ente muslim? Iya, muslim. Tadi ngapain? Minum air, misalkan puasa. Enggak, minum air, enggak. Kalau ente betul-betul muslim, ente tidak berbohong dan tidak. Insya Allah. Jadi seperti itu anak-anak diajarkan dari Hadramut itu, diajarkan seperti itu. Jadi mereka Mereka menetapkan dirinya mereka dari kecil bahwa mereka ini seorang muslim, dan seorang muslim itu tidak menipu dan tidak berbohong. Ya. Jadi masa kita mau kalah sama anak kecil ya?
Yang dia itu dididik dari kecil tidak boleh menipu ya. Dan ini katanya Nabi apa? Falaisa minhum. Bukan tergolong orang muslim. Terus golongannya siapa kalau bukan orang muslim ya? Golongan di dunia ini cuma ada dua, ada muslim, ada kafir. Ya sudah, salah satunya sudah ya. Kita di golongan mana kita tidak tahu. Tergantung amal ibadah kita. Tergantung dosa-dosa kita bagaimana ya. Menentukan kita di muslim. Kalau sudah mukmin itu lain sudah tingkatannya ya. Qad aflah seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzi fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya, orang mukmin tuh ya orang yang sholatnya khusyuk. Nah, kita sendiri masih mempertanyakan sholat kita khusyuk apa enggak? Ya. Kalau kita mukmin, sholat kita khusyuk. Kalau misalkan kita enggak sholat, sholatnya kita enggak khusyuk, berarti kita masih di tingkatan muslim. Ya. Soalnya kalau orang mukmin pasti apa? Qad aflahal mu'min. Katanya Allah Ta'ala apa? Pasti orang yang beruntung. Mukmin soalnya. Kalau muslim belum tentu beruntung, pasti jadi cemplung di neraka dulu, ya. Hanya ya ayyuhalladzina amanu kan banyak Allah Taala bilang ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan Allah Taala ya ayyuhal muslimun, enggak. Allah enggak mengatakan ya alim muslimun. Jadi apa? Kita nih disuruh sama Allah Taala harus betul-betul beriman. Jangan cuma penting Islam gitu. Islam tapi tidak sholat, Islam tapi menipu, Islam tapi berbohong. Jangan seperti itu ya. Tapi ada yang berbohong kadang boleh ya. Ya, seperti katanya ustadz-ustadz ya. Ustadz-ustadz itu apa? Kayak berbohong sama istri, berbohong untuk kebaikan, berbohong untuk... Makanya segala macam berbohong. Tapi dia niatnya untuk kebaikan, insya Allah boleh. Ya. Yang dimana itu misalkan ya, pengadu domba. Misalkan ada orang yang ngadu domba. Nah, kalau kita berbohong kepada salah satu ini, tidak jadi ini pertengkaran, itu boleh. Termasuk apa? Dapatkan pahala islah lil mu'min. Ya, islah. Memperbaiki perhubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu idkhalu dirhamum za'if fi dirham jayyidah wa dzalika mimma la yajuz. Wa inna atahu za'if bi nuqsan wajadahu baina dirham musamaha la yajuz. Wa inna atahu wa kana ya'rifu min halihi annahu sayurawihu sayurwihu alal muslim akhar bi ba'ithani lam yahilu dzalik fala khalas min naqdir radi alladhi yakhlifu naqdil balad illa bi an yarmiha fil bi'r wa nahwiha kama kana yafalu dzalika ba'du salafus salih. Nah, di dalam adab pedagang yaitu apa? Memasukkan uang yang jelek ke uang yang bagus itu tidak boleh. Termasuk salah satu perkara yang haram. Kenapa? Karena kadang orang tuh ya, kalau misalkan dia uang jelek, tidak semuanya orang terima uang jelek ya. Biasanya kalau misalkan di Indonesia, kalau di zaman dahulu, itu kadang apa, perak itu kan kadang sudah kotor, atau sudah tergores, atau segala macam. Ya maksudnya ada sudah bengkok, sama segala macam. Nah kalau zaman sekarang kan enggak ya, dikesobek, dilem. Kadang dia diisolasi, seperti itu ya. Nah itu, kalau misalkan uang itu kita terima, terus kita tidak sebarkan ke orang lain, tidak apa-apa. Dan kalau misalkan kita ridho, misalkan kadang kan penjual nih kadang curang ya. Seperti kadang, oh ya ini susuknya ditaruh di tengah-tengah supaya kita tidak kelihatan. Kadang dilipat-lipat, oh ini tidak kelihatan. Nah ini uang, bagaimana kita menyikapi uang ini? Pertama, katanya sebagian salafun saleh dibuang ke sumur, atau enggak kalau misalkan sekarang kertas kan dibakar aja. Tapi kalau misalkan masih layak, kalau Indonesia ini kan kalau misalkan uangnya masih bagus terus diisolasi masih payu kan, ya tidak apa-apa kalau masih bagus. Kalau misalkan si penjual dan pembelinya ridho, tidak masalah. Kalau misalkan kita ngasih uang sobek, uang yang sudah diisolasi misalkan, uang penjual itu tidak ridho, kita haram untuk bermuamalah dengan uang sobek tadi ini. Ya. Jadi bagaimana menyikapinya ya? Kalau tidak dibuang, kalau misalkan masih bagus, kalau misalkan masih ridho pembelinya, kalau misalkan sekiranya masih bisa dipakai berjualan, tidak apa-apa. Dan menyikapinya, dan ini salah satu kejelekan kalau misalkan di dalam berdagang. Jadi kalau misalkan kita dagang, untuk susuknya itu, untuk kembaliannya itu, kita usahakan uang yang bagus. Ya,
Kalau misalkan kita nerima uang jelek, kita tidak terima sebagai penjual, kita bilang sama pembelinya, kalau misalkan sampean kasih ini, saya tidak mau jual, kasih uang yang bagus. Ya. Kalau kita sudah nerima uang itu jelek dan kita balikan sama orang yang lainnya, haram. Itu dikatakan seperti itu, dikatakan Imam Haddad seperti itu. Kalau kita sudah menerima uang jelek dan uang jelek itu kita balikkan lagi kepada orang muslim lainnya, itu salah satu perbuatan yang haram. Jadi bagaimana menyikapinya? Seperti sebagian salafun saleh, kalau zaman dulu ini perak kan ya, perak dan emas. Zaman dahulu ya dibuang sama salafun saleh, yaitu di sumur, di tanah, sekiranya tidak kelihatan orang. Dan ada sebagian orang awiyadhabu bihi ila sa'iq liyakhruju ma fihi minal fiddah wal khalisah wa yakunu naqdan salihah wa yakunu ghish dan sebagian orang zaman dahulu itu dia pergi ke tukang tempah, tahu, tukang bikin pisau, bikin pedang dan lain-lain, tukang tempah gitu, dikeluarkan itu peraknya, kan itu campuran. Mungkin zaman dahulu itu zaman pertengahan, udah agak lama, sudah zaman abad-abad tabi'in tuh, mungkin uang itu sudah ditambahi. Di sini dikatakan bahwa uangnya itu sudah dicampur sama tembaga. Jadi tembaga sama sama peraknya itu dipisah, kita ambil cuma tembaganya saja. Kadang di sini dikatakan bahwa kadang tembaganya itu kita kasih upah untuk yang si penempa tadi. Seperti itu. Wa yakunu ghish alladhi fihi min nuhas wa nahu nafi'an gadru. Wa man lam tasmah nafsuhu bidzalika falyahtaris min akhdhi dirham zaif alladhi la yajuzul mu'amalah alaihi. Maka di dalam menipu itu tidak boleh, kita itu termasuk di dalam kategori menipu. Kalau misalkan yang saya contohkan tadi, kita menerima uang yang jelek dan kita kasih kembalian untuk orang yang lain uang yang jelek tadi itu salah satu perkara yang kita namanya menipu. Ya, jangan jadi kalau kita berdagang, kita usahakan kita uangnya yang bagus, kita terima juga. Kalau misalkan kita tidak suka sama uang yang rusak, kita jangan terima uang rusak itu. Ya, kalau misalkan kita terima, antara dua pilihannya, kita minta ridho sama yang kita kita kembalikan, atau enggak kita buang uangnya sudah. Ya. Atau enggak kasih pengemis itu biasanya. Pengemis kan kadang enggak apa-apa. Kan itu sedekah kan ya. Daripada dibuang asal disedekahkan kan. Sekiranya uang itu masih layak. Kalau enggak layak kita sedekahkan, kita haram juga itu. Iya. Wes suwe sudah lima kali suwe sudah suwe wis selotepan sudah kanan kiri atas bawah semua kita kasih nokono, tak boleh ya. Waman lam tasmah nafsuhu bidzalika falyahtaris min aqdi dirham zaif allati la tujawiz muamalat alaiha. Barang siapa yang dia itu tidak mau di atas dirinya ngambil uang yang jelek itu, makanya kita jaga-jaga, kata Imam Haddad, untuk ngambil uang yang jelek itu. Dan jaga-jaga di dalam muamalah kita. Maksudnya jaga-jaga itu gimana? Ya kita bilang sama orangnya, jangan kita adatnya orang Indonesia kita enakan. Gak enak. Wis tak terima. Jangan kayak itu. Kalau kita mau jualan yang jujur, kita bilang sama orangnya, enggak mau saya uang ini. Sampean bayar uang lain. Ini jelek. Dah, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya sering seperti itu kadang. Ya saya kalau misalkan kadang saya ini ya gitu, semua orang pasti merasa malu ya. Cuma kalau sudah terlalu jelek, kadang saya bilang enggak enak ini. Kalau misalkan di ke lain pasti otomatis orang enggak ada yang mau. Nah, tak kasih, enggak mau yang ini, mau cari yang lain. Seperti itu, enggak masalah. Sekiranya kita enggak mau terima uang jelek, jangan kita terima. Kalau misalkan kita terima uang jelek, kita coba lagi, kita jual belikan lagi itu tidak boleh. Kalau misalkan kita tidak tahu orang ini ridho apa enggak ya. Kalau kita tahu orang ini ridho, tidak apa-apa uang ini. Tidak apa-apa, kita jual beli pakai uang itu ya. Wa idza waqa'a fi yadihi dirham zaif kana ya'rifu sahibu alladhi amilahu alaihi falyardu alaihi sahibu. In lam tasmah nafsuhu bi itlafi wa la yurawij
ala muslimin akhadha fa ya'tham bidzalik. Nah, ini dikatakan apa? Kalau misalkan kita tidak terima untuk uang jelek itu, maka apa? Kembalikan. Minta tukar atau enggak, kembalikan. Kembalikan apa? Kembalikan maksudnya enggak usah bayar PN. Nah, seperti itu. Tapi jarang ya pedagang seperti ini ya. Kira wah eman iki. Iya lek 2.000 5.000. Mikir wong siji gak apa-apa, moro wong 10 kayak ngene. Lumayan 50.000. Nah. Wal yattaq tajir rabbahu fi kulli syai' la siyam fil mikal wal mizan fa innal khatir qatar fihi ma azim. Kalau hendaknya orang yang berdagang itu orang-orang yang orang takwa. Yang bertakwalah orang-orang yang berdagang kepada Tuhannya karena dengan setiap sesuatu. Yang hendaknya dia lebih hati-hati di dalam mikal dan mizan. Di dalam apa? Takaran dan timbangan. Karena apa? Di dalam takaran dan timbangan itu adalah sesuatu yang paling kotor ini apa? Bahaya. Di dalam paling bahaya yang paling agung. Di sini dikatakan apa? Wailul mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah Ta'ala berfirman, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka untuk mengurangi. Jadi kadang apa ya, di timbangan ini berat ya. Orang kalau kadang nimbang ini apa namanya? Di berat-berat, no kadang itu apa dikasih magnet apa di dalamnya itu ya. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang seperti itu apa? Dikatakan di perkataan sebelumnya di bab kemarin katakan apa? Mereka mendapatkan sedikit keuntungan untuk apa? Untuk membeli kerugian yang besar untuk selamanya. Ya. Jadi kadang makanya kita tidak heran ya. Kalau orang sudah rugi, kalau orang sudah curang, memang bentar dapat pesat, uangnya dapat cepat. Tapi apa? Tahu-tahu nanti kadang apa? Tokonya kebakaran, tokonya kecolongan, dan mungkin dia nipunya sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi apa? Terus celakanya itu dia terus. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat nanti? Jadi Allah Ta'ala balasnya 2 kali langsung ya, di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang suka menipu ini, apalagi yang di dalam berdagang ini. Nanti ke orang-orang curang itu biasanya apa? Nanti tokonya kecurian uangnya, atau enggak kadang rugi besar, atau enggak kadang langsung bangkrut, tutup, seperti itu. Itu naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau yang punya toko jangan sampai curang, ataupun yang punya berdagang apapun, entah itu dagangnya dagang jasa ya. Kadang orang dagang jasanya itu seperti kayak nawarkan pijat atau nawarkan bekam atau nawarkan yang lain-lain. Jangan kita beda-bedakan ya. Misalkan contohnya, kalau sama Habib kita ngasihnya 50. Tapi kalau sama orang lain kita ngasihnya 100. Kalau misalkan anak mangkel sama orang ini tak kasih 500. Nah, enggak boleh seperti itu ya. Samakan. Ini segala macam. Kalau misalkan kita, itu tergantung harga yang narif memang kita. Cuma jangan seperti itu ya. Maksudnya kayak betul-betul membedakan orang itu tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan kita samakan, kita samaratakan boleh. Ataupun maksudnya kalau misalkan kadang kalau teman ya, kadang kalau misalkan kita jual beli sama teman kan, iki biasane mbek wong 200. Tapi karena konco tak guys 150. Misalkan seperti itu. Tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Itu kan harga tergantung kita ya. Tapi kalau misalkan ini harga pasarannya 200, kita langsung lambungkan 300, 400. Itu tidak boleh ya. Kalau kita lambungkan dikit tidak apa-apa. Maksudnya mungkin
kita dapatnya untung lebih dikit tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalau misalkan kita berdagang itu jangan untungnya untung yang sampai untung berkali-kali lipatnya. Ya. Untung yang sekiranya kita dapat untung dan dapat yang maksudnya yang sekiranya dia itu tidak merugikan orang dan harga pasar seperti itulah. Contohnya seperti itu. Misalkan harga pasarnya 150, kita naikkanlah tidak apa-apa 200 saya, tidak masalah seperti itu ya. Kita naikkan, jangan misalkan harga pasarnya 150 kita naikkan sampai 150, 300, itu 2 kali lipat ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi salah satu adab pedagang itu tidak boleh dia ngambil untung sampai 2 kali lipat. Salah satu adab pedagang. Kalau misalkan dia untungnya 2 kali lipat gimana? Nah, masalah sebenarnya. Cuma itu dolim sama orang-orang yang mau beli. Ya, itu entah dapat dosa dan tidak paham. Sampai sekarang tidak paham dosa apa enggaknya, soalnya tidak pernah baca seperti itu. Masalah pedagang itu. Soalnya kan kita yang punya barang, kita jual terserah gitu. Berapa saja. Cuma kan itu salah satu adab saja seperti itu. Ya. Contohnya seperti kita contohnya seperti inilah, misalkan seperti ada suatu perkumpulan gitu, orang-orang tua seperti itu. Nah, kalau kita tidak nyapa kan tidak adab kan. Maksudnya, monggo. Tapi kalau kita tidak nyapa tidak masalah kan, tidak ada dosanya kan. Ya, cuma seperti tidak adab seperti itu. Nah, seperti itulah penjelasan. Dosa apa enggaknya tidak tahu, cuma kurang adab, tidak ada adab. Seperti itu. Ya, kayak contoh tadi, kalau misalkan kita lewat di orang-orang tua atau enggak, segala macam lah orang, maksudnya sama masih muslim dan maksudnya kita nyapa pendaknya kan tidak kenal kan, masa kan kita kadang kalau tidak kenal kan tidak mau nyapa kan, ya sapa, maksudnya mau nyapa ngapain mau nyapa ya. Tapi untuk adabnya orang yang lewat, apalagi yang lebih tua dan lebih kita misalkan yang lebih muda, mereka lebih tua, adabnya kita menyapa mereka seperti itu. Wa qala alaihi innakum wulitum amran halakat fihim sabiqah al-mikal wal mizan. Kata Nabi SAW, sabda, sesungguhnya kalian dibebankan perkara yang dimana perkara ini telah mencelakakan umat-umat yang terdahulu. Apa saja itu? Al-mikal, takaran, wal mizan, dan timbangan. Jadi 2 ini memang dari dulu mencelakakan umat-umat terdahulu. Banyaknya orang celaka di dalam perdagangan, yaitu karena apa? Karena ngurangi timbangan dan ngurangi takaran. Ya, na'udzubillah min dzalik. Fala budda lahum min al-adad wa huwa ayyakhudu wa yu'ti ala hadri sawa' wa yahtaris wa yahtahad inna arjahaf qalilan in idza ata wa naqsan qalilan idza akhadha kana dzalika afdal wa ahwat. Wa kana ba'du salafus salih yaf'alu dzalika la yashtaril wail min Allah bihabbah wa yuridul wailul madhkur fi qawli ta'ala wailul mutaffifin wa arada bil habbati huna qadrul yasir minal mal. Katanya Muhammad, hendaknya kalian kalau berdagang itu yang adil. Maksudnya apa? Yang sesuai takarannya. Kalau misalkan di dalam takaran itu kita nambah sedikit, itu tidak apa-apa, lebih bagus katanya. Lebih bagus kalau misalkan kita nambahkan sedikit. Ataupun kita kurang sedikit, kita tambahi. Kalau misalkan timbangan itu kurang sedikit, atau misalkan ya, kita jualan beras. Misalkan itu kita taker, misalkan orangnya minta 2 kilo, ternyata 1 kilo 9802, misalnya sekiranya kurang 2 butir saja, itu kurang, misalkan tinggal 2 butir lagi 2 kilo sudah pas. Bagaimana kita menyikapinya? Kita minta maaf sama orang yang beli itu, ini alafu, ini kurang. Kalau mau tidak apa-apa, tapi lebih asan apa? Kalau misalkan di sini dikatakan bahwa kalau misalkan kurang itu barang, kurangi juga harganya.
Jangan samakan misalkan sudah 2 kilo kok kurang misalkan setengah ons, tapi kita kita samakan harganya 2 kilo, itu tidak boleh. Sama saja menipu ya, sama saja mengurangi timbangan. Nauzubillah min dzalik. Dan para salafus saleh melakukan ini. Jadi kalau misalkan di Hadramaut itu, kalau antum mau tahu, biasanya suka makan handol. Handol tuh kayak kacangnya sana, ataupun beli kacang-kacangan atau beli kuaci dan lain-lain. Jadi ditimbang di sana, ada timbangannya mereka. Segini. Sudah nyama, sudah nimbang, maksudnya sudah sekiranya sudah nyampe timbangannya, ditambah lagi sama mereka satu gini biasa, 1 genggam gitu biasa, dikit gitu. Supaya apa? Supaya hati-hati, takut kurang ini, takut salah timbangannya. Masya Allah seperti itu. Ditarim di mana-mana di Hadramaut itu, Masya Allah masih menerapkan kehidupannya salafun saleh, yaitu kalau berdagang dilebihkan sedikit, takut kurang. Katanya para salafun saleh, aku tidak akan mau membeli well, yaitu neraka well dari Allah Ta'ala dengan bihabbah, dengan apa? Satu buah, satu biji. Jadi apa? Mereka tidak mau sampai ngurang 1 biji. Nanti karena 1 biji ini nanti masuk neraka wel. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan apa kata mereka? Kita tidak akan mau dikategorikan bahwa seperti kata firman-Nya Allah Taala, wailul lil mutaffifin. Wahai orang-orang yang curang. Ya, nauzubillah min dzalik. Min fadail haqqil muttajir ikalatin nadim wa taysiru 'alal mu'sir wa tajawuz 'anil musir wa ikradul mustaqrid wa qadail haja muhtaj. Dari salah satu kefadailahan dari orang-orang yang dia berdagang, yaitu apa? Iqalatul nadim, mempermudah orang-orang yang nyesel belinya. Maksudnya gimana? Kadang kalau misalkan beli elektronik, ya misalkan beli HP, Oppo misalkan 4 GB, RAM-nya 64, harga misalkan 3 juta. Kita beli, memang harganya segitu pasaran misalkan. Kita jual, orang itu beli. Ternyata ada yang lebih bagus, mereknya lain, misalkan Samsung. Anunya 6 GB, memorinya 128. Harga sama. Ya apa ini? Terus penjualnya kayak nyesel kan? Pembelinya itu kayak nyesel, ya Allah. Ngapain beli Oppo ini? Lebih bagus Samsung yang tadi. Nah, kita misalkan siapa si penjual tuh, si pembeli minta balikin, Mas, balik nong ini sih. Kita permudah prosesnya untuk balikin. Misalkan kalau misalkan tidak jadi tidak apa-apa. Tapi kan kadang kalau misalkan sudah buka segel, jadinya second kan ya. Nah, jadi kita minta harga, misalkan kita minta ridho, oh ini tidak apa-apa kalau misalkan tapi dikurangin sekian. Karena apa? Karena ini sudah jadi second. Jadi kan biasanya kan kalau di penjualan HP itu ada SOP-nya. Kayak ada peraturannya. Kalau sudah buka segel, ya berarti sudah ini. Kalau misalkan sampean mau tak beli segini. Tapi kadang kalau misalkan counter HP itu ngawur ya. Misalkan beli 3 juta. Baru mau balik lagi sudah sampai 2 juta. Ngurang 1 juta. Iya, ngawur kadang emang kalau HP. Bagaimana caranya jual HP? Ya itu enggak tahu. Ya kadang bisa jual ke saudara kan ya, atau jual ke mana dengan harga yang maksudnya yang kita inginkan. Nah mungkin ya kalau kita belinya 3 juta, kita jual 3 juta lagi, tidak mungkin. Hatta baru keluar dari toko. Ya. Kecuali kalau kita belikan orang ya. Kita ada orang nitip, cobain baru ya. Wa taisiru ala mu'sir. Dan mempermudah orang yang susah. Misalkan aku pengen beli beras, misalkan ada orang pengen beli beras. Aku duit sak mini. Misalkan 5.000, iki oleh piro. Harusnya tidak dapat kan beras cuma 5.000 ya. Saking gemai gak oleh. Maksudnya tidak iso nimbang 5.000 ini seberapa ya. Karena kita kasihan, karena dia susah, memang kita lihat susah, kita kasih ustaz apa sedekah 1 kilo. Ya, itu salah satu dari afdoliyahannya orang-orang yang dia itu berdagang. Ya. Jadi makanya kita kalau misalkan berdagang ini betul-betul jadi orang yang baik. Wa tajawuz 'anil musir. Dan mempermudah orang yang suka menunda-nunda. Contohnya menunda-nunda apa? Kalau misalkan ngutang dia gak iso aku, gak iso bayar saiki.
tidak bisa bayar sekarang, anak ini apa, tidak ada uangnya. Oh ya, tidak apa-apa. Kita permudah orang itu sampai bisa bayar. Tapi kalau sekarang digituin, tidak tahu diri, akhirnya lari, ya, tidak bayar, lari pasti, ya. Nah, bagaimana kita nyikapi? Kalau misalkan dia betul, misalkan kita permudah seperti itu, dan dia lari, ya, kita dapat ganjaran lebih dari dia, dan dia dapat dosa yang tadi apa, dosa mencuri tadi, ya, dosa pelarian. Ya, naudzubillah min dzalik, orang-orang seperti ini. Wa iqradul mustaghrid, dan apa? Ngutangi orang yang butuh hutang. Nah, ini yang berat ini, ya. Ngutangi orangnya. Ngutang ngemis-ngemis 2 juta wae gak duit aku. Pas ditagih paling galak, apa? Kayak orang miskin aja. Repot orang-orang seperti ini, ya. Oh, 2 juta toh. 2 juta toh tapi ngemis-ngemis. Iya. Oh, ditagih apa? Pas ngutang ngemis-ngemis. Pas nagih lebih garang daripada yang nagih. Repot. Sampai pernah lihat video itu. Ini mungkin di Madura, makan karena bahasanya Madura, ya. Nggak tahu di Madura atau nggak tahu di mana. Bahasanya tapi bahasa Madura. Oh, ini tahu yang ngutang ini sudah bawa pisau sudah. Yang nagih ini sudah bawa pisau. Ayo, apa namanya? Bayar utangnya gini. Diam tak, dia nyantai. Kenapa? Miskin nanti dimintain utangnya nih. 5 juta, dikit itu 5 juta. Ente kan bisa, ente kaya. Nggak mau tahu anak butuh sekarang katanya yang nagih utang. Nggak pakai lama ke dalam bawa celurit yang panjang. Oh, lebih garang lagi daripada yang utang. Lebih garang yang utang daripada yang diutangi. Itu lari. Otomatis lari daripada mati. Iya, cuma perkara 5 juta mati. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, kalau misalkan tidak mau utangi, tidak usah utangi. Sudah, ya. Asal lebih bagus seperti itu. Cuma nanti dijelaskan. Pahalanya orang yang utangi sama pahalanya orang sedekah. Itu beda. Ya, lebih banyak pahalanya orang yang utangi. Terus wa qada'il hajatul muhtaj. Dan apa? Qada apa? Menunaikan orang yang hajat, dia membutuhkan. Hajatnya yang membutuhkan. Kalau misalkan dia ya seperti utang itu salah satu pahalanya itu apa? Menunaikan orang yang punya hajat, ya. Apapun hajatnya. Misalkan ya salah satunya pingin duit, pingin ini segala macam, dia tunaikan hajatnya atau minta bantuan misalkan minta tolong, misalkan kita apa? Misalkan punya toko AC gitu, kita bisa masang AC, kita pasangkan AC-nya. Ditunaikan hajatnya orang yang membutuhkan. Jadi apa? Jadi salah satu orang yang apa, termasuk salah satu fadilah orang yang berdagang. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memudahkan kita, selalu memberi kita maghfirah, selalu memberikan kita rahmat pada kita dan pada keluarga dan orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mensehatkan diri kita dan diri keluarga kita dan diri orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita rizki di mana rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fi, dan matinya dimatikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.